persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung kembali di Menara Doa hari ini. Bapak Ibu yang mengikuti doa ini secara onsite, mari kita sama-sama bersepakat lebih lagi memuji menyembah Tuhan dari tempat ini. Bapak Ibu yang mengikuti Menara Doa ini secara online, mari persiapkan hatinya lebih lagi, cari tempat yang paling nyaman untuk Bapak Ibu berdoa. Dan Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa dari tim kita, boleh memberikan chatnya di kolom komentar di chat channel YouTube kita. Dan kita akan membantu berserta dengan Bapak Ibu yang ada di tempat ini untuk bersama-sama berdoa untuk setiap pokok-pokok doa yang butuh dukungan doa dari kita. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara, arahkan hati dan pandangannya kepada Tuhan. Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami yang dengan bertekun bersahati mencari wajah-Mu dari tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberikan kami hati yang selalu baru, yang dibaharui di dalam hadirat Tuhan, untuk kami selalu memiliki kerinduan bersama dengan Engkau, memuji dan menyembah Engkau, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih hari demi hari Engkau menambahkan kami kerinduan kepadamu, Engkau menambahkan kasih kami kepadamu ya Tuhan. Setiap kali kami datang kepadamu ya Tuhan, dan setiap kali itu juga Engkau menjamah kami, Engkau melawat setiap hati. Dan saat kami menyebut nama Tuhan, saat kami menyembah Tuhan, ada yang berubah dalam diri kami ya Tuhan. Seperti bagaimana tujuan-Mu dalam kehidupan kami, bahwa kami mau seperti Engkau ya Tuhan. Kami mau seperti Engkau, seperti pribadi-Mu ya Bapa. Untuk itu ya Tuhan Yesus, di saat hari yang terindah ini ya Tuhan, baharui kami lebih lagi ya Bapa. Baharui pikiran kami lebih lagi Tuhan. Baharui hati kami hari demi hari ya Allah Roh Kudus. Biarlah lewat setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, setiap firman Tuhan yang ditaburkan, itu tertabur di tanah hati kami yang subur ya Bapa. Oh ralabaya syanda ralalalabaralalalabarama. Mari berdoa kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari buka hatimu lebih lagi di hadirat-Nya. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah setiap kita yang ada di tempat ini. Bahkan Bapak Ibu yang beribadah dari rumah-rumah. Tuhan yang sama melakukan perkara besar bagi kita. Terima kasih Tuhan. Hati-hati kami bersyukur kepadamu. Hati-hati kami memuji
penyembahan kami saat ini. Kau dimuliakan, Kau diagungkan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau menebus dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus hidupku, oleh segenap hati dan pengorbananmu dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dengan sepenuh hati angkat pujian ini Bapak Ibu. Bukan dengan barang barang Kau membayar dosa kami, dengan darah yang mahal, dengan darah
mesbah-Mu ya Tuhan. Pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku
kepada Tuhan lebih lagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan, kami mau menyingkirkan segala penghalang-penghalang kami untuk datang kepadamu. Kami mau singkirkan segala hal yang menghalangi kami untuk berubah di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Pikiran kami ya Tuhan, hati kami ya Bapa, tindakan kami ya Tuhan, biarlah seperti yang Engkau mau ya Allah Roh Kudus. Terus naikkan doamu Bapak Ibu Saudara. Apa saja yang Engkau minta saat ini, asal hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Berdoa kepada
Tuhan, Tuhan tahu kami semuanya rindu akan Tuhan. Karena kami semua mengasihi-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk kesabaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami mau katakan terima kasih. Mari doa Ibu Bapa. Mari katakan terima kasih Tuhan. Kami boleh kenal Tuhan. Kami boleh kenal Engkau Yesus. Kami boleh ya Tuhan mengerti akan firman-Mu. Firman-Mu inilah ya Tuhan yang mengubah hidup kami. Makasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah terus urapi kami. Roh Kudus, biarlah Engkau bekerja mengubah kami sehingga dalam hidup kami ada karakter Kristus. Ada buah-buah roh ya Tuhan. Kami punya kasih. Kami punya sukacita ya Tuhan. Oh ya lama-lama doa saudaraku doa. Kami punya damai sejahtera-Mu. Kami punya kesabaran. Kami punya kemurahan hati. Ada kebaikan, kesetiaan. Kami punya kelemah lembutan dan penguasaan diri. Roh Kudus, kami minta ya Tuhan, tumbuhkan buah-buah roh ini. Kami juga minta karunia roh. Kami minta supaya kami bisa melayani tubuh Kristus. Oh ya lama. Oh ya lama. Katakan, I love you, I love you, I love you, Jesus, I love you, I love you, I love
Lawat sekali lagi ya Tuhan umat-Mu. Lawat tiap kami dengan hadirat-Mu. Rendam ya Tuhan roh, jiwa dan tubuh kami dengan hadirat-Mu. Dan hari ini ya Tuhan, kami mau rendam pikiran kami dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau ubah kami Tuhan, ubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah dan sedih Tuhan hiburkan. Tuhan Yesus, aku berdoa, berikanlah kami kekuatan yang baru hari ini. Berikanlah ya Tuhan mujizat-Mu buat setiap kami. Tolong kami Tuhan, tolong hidup kami. Urapi kami, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah, hari ini saya ingin lanjutkan daripada seri pengajaran daripada Rethinking Your Life. Ya saudara, hari ini saya berikan judul bagaimana caranya membuat satu perubahan besar ya dalam hidup kita. Bagaimana membuat satu perubahan besar dalam hidup kita. Nah, kemarin kita sudah membahas saudaraku ya tentang 4 faktor ya kan penyebab sulitnya mengalami perubahan besar dalam hidup kita. Ya, sebagai orang Kristen kenapa kok kita nggak pernah bisa mengalami perubahan-perubahan, ya kan? Nah, kita bahas kemarin ada 4 hal, saya akan ulang sedikit hari ini saudaraku. Yang pertama adalah apa? Penyebab sulitnya kita mengalami perubahan. Yang pertama adalah karena kita telah memilikinya. Ya, memiliki kelemahan dan kebiasaan buruk yang cukup lama. Ini yang kita kemarin bahas. Yang kedua adalah karena kita suka mengidentifikasikan diri kita dengan kelemahan kita, dengan kekurangan kita, dengan masalah kita, dan dengan kebiasaan lama kita. Ya kita berkata, saya ini memang orangnya pemarah, orangnya keras. Ya saya memang orangnya begini, mau apa? Ini buat kita gak bisa berubah. Ya saudara, dan juga karena kita gak bisa berubah karena udah kelamaan. Ya saudara, ya kemarin kita bahas itu. Yang ketiga adalah kenapa kita sulit berubah. Karena kita menikmati, saudara, kenikmatan yang diberikan oleh kelemahan itu. Oleh kebiasaan lama itu saudaraku. Ya kita contoh-contoh kemarin kita sudah bahas. Nah yang terakhir adalah karena iblis berusaha keras mencegah kita untuk berubah. Nah hari ini saudaraku kita membahas satu langkah aja dulu. Ya besok kita akan bahas berikutnya saudaraku tentang ya kan bagaimana ya kan apa langkah untuk membuat perubahan besar dan nyata ya kan perubahan yang besar dan nyata dapat terjadi dalam hidup kita berdasarkan Efesus pasal 4 saudaraku. Nah yang pertama adalah saudaraku yaitu bahwa perubahan besar, perubahan yang nyata dalam hidup kita itu dimulai dari pikiran yang diperbaharui. Ya, dari pikiran yang diperbaharui. Itulah makanya kenapa kok saya, saudaraku, memberikan seri pengajaran tentang rethinking your life. Kenapa saudara? Karena cara kita berpikir, saudaraku, cara kita berpikir itu akan mempengaruhi perasaan kita. Ya, cara kita merasakan. Nah, cara kita merasakan itu akan mempengaruhi cara kita bertindak. Saya kasih contoh, saudaraku. Kita bisa berlaku seperti orang yang depresi, yang stres. Saudaraku, kenapa kita depresi dan stres? Akhirnya kita kayak mudah marah, mudah tersinggung atau diem dan lain sebagainya. Berlaku stres. Kenapa kita berlaku stres? Karena saudara tahu gak? Kita punya perasaan tertekan. Perasaan kita tertekan karena kita mikirkan. Pikiran kita penuh dengan pikiran-pikiran yang membuat kita stres dan depresi. Nah kalau kita mau melepaskan diri dari depresi dan stres itu. Kita gak mau berlaku seperti kayak orang depresi stres. Caranya gimana? Saudara bukan merubah kelakuan kita, enggak.
Bukan merubah perasaan kita, bukan. Kita harus rubah cara kita berpikir. Katakan amin saudaraku. Ya, cara kita berpikir. Bagaimana caranya berpikir? Saudara mulai pikirkan, saudaraku, yaitu firman Tuhan. Saudara bisa pikirkan kata-kata firman Tuhan. Salah satunya, saya kasih contoh. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Katakan amin. Di dalam Dia, ini dalam siapa? Dalam Yesus. Yesus yang mengasihi saya. Saudara pikirkan, Yesus yang mengasihi saya. Dia rela menyerahkan dirinya untuk mati buat dosa saya. Masakan. Ya kan? Ya kan? Dia tidak tolong saya untuk saya bisa jalani hidup. Ya kan? Dan memuliakan Dia, menjadi saksi buat Dia. Kalau saudara mulai pikirkan bahwa Tuhan pasti tolong. Mujizat masih ada buat saya. Ya kan? Saudara mulai Alkitab katakan ya kan. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Jangan kalau kamu khawatir, takut, stres. Kalau kamu khawatir, kamu stres. Ya kan? Nyatakan kepada Allah. Ya kan? Ke segala keinginanmu. Dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Nah ini firman Tuhan saudaraku. Ya kan? Alkitab katakan apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara apa? Hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah ini saudaraku. Jadi saudaraku, jadi kalau kita mau mengalami perubahan yang besar dalam hidup kita, saudaraku, yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah, prinsipnya adalah apa saudara? Kita harus mengubah cara kita berpikir. Yang ngerti katakan amin. Ya kan? Kenapa? Kalau kita mikirkan sesuatu yang benar, maka kita pasti akan melakukan sesuatu yang benar. Kalau kita mikirkan sesuatu yang negatif, maka kita akan melakukan sesuatu yang negatif. Saya senang sharing firman tentang pikiran saudaraku. Karena pikiran inilah yang akan mengubah daripada kehidupan kita. Karena peperangan rohani saudaraku dalam hidup kita, peperangan rohani. Kita mau lakukan firman atau kita mau buat jahat atau melakukan sesuatu, itu ada di pikiran kita. Dan kita bisa menang atau kita bisa kalah, itu dimulai dari pikiran kita. Katakan amin. Kita mau lakukan atau tidak lakukan, itu semua dari pikiran kita. Nah oleh karena itu Efesus 4 ayat 23 itu mengatakan begini saudara. Supaya, baca yang keras sama-sama dengan saya yuk. 1, 2, 3. Supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi kalau kita mau mengalami perubahan setiap hari. Karena gini saudaraku, banyak orang ya kan, itu seperti orang Israel. Pokoknya yang penting aku lagi ada masalah, aku ada kebutuhan, ya kan? Aku lagi terdesak, dia berseru kepada Tuhan, ya kan? Dia berdoa, minta Tuhan berikan. Kita banyak kan seperti itu, saudaraku. Tetapi saudaraku, Tuhan sebenarnya mau kita bukan seperti orang Israel, tapi kita bisa mencontoh seperti Musa, ya kan? Tuhan menunjukkan jalan-jalannya kepada Musa, tetapi dia menunjukkan perbuatannya kepada orang Israel. Saudaraku, maksudnya apa? Ya, orang Israel tuh sudah lihatlah bagaimana perbuatan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam hidup dia. Tetapi saudara, karakter mereka, kelakuan mereka, perilaku mereka, itu gak berubah. Saudaraku. Tapi Musa, dia mau tahu jalan Tuhan. Jalan Tuhan tuh mau tahu pikiran Tuhan tuh apa. Biar pikiran Tuhan itu yang jadi pikiran saya. Supaya saya bisa ngerti perasaan Tuhan. Ya kan saudara, saya bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan. Lalu saya bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk lakukan. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Oleh karena itu, kalau setiap kita mau, ya kan, tahu jalan-jalan Tuhan. Mau dituntun oleh Tuhan, mau diajar oleh Tuhan.
Saudara, karena jalan Tuhan itu jalan menuju apa? Menuju kepada kebesaran, kehormatan, kemuliaan, kekayaan. Yang mengerti katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ya ini dia saudaraku. Step per step. Kalau kita ikut jalan Tuhan, hidup kita makin diubahkan. Nah oleh karena itu pentingnya saudara kalau kita mau berubah. Saudara tuh penting ya kan. Untuk apa? Ya kan? Melakukan saat teduh. Pentingnya tiap pagi bersama Tuhan. Mengapa penting saat teduh di pagi hari bersama Tuhan buat hidup kita? Karena melalui saat teduh inilah saudaraku, ya kita nih minta diperbaharui roh kita. Roh itu bicara tentang saudara, ya kan antara hati dan pikiran kesatuan. Ada hati nurani di sana, ada intuisi di sana, ada persekutuan di sana. Saudara terus diperbaharui, hati nurani jadi makin murni. Pikiran kita fokus kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada kekekalan, apa jalan Tuhan. Saudara khusus, roh kita diperbaharui dan pikiran kita diperbaharui. Lewat apa saudara? Saat teduh. Nah, Roh Kudus memperbaharui roh dan pikiran kita itu saat kita saat teduh tiap pagi. Saya selalu diperbaharui waktu saat teduh. Saudara khusus, ya kan? Caranya dengan apa saudara? Saudara bisa berdoa. Memuji, menyembah. Waktu saudara memuji dan menyembah pagi-pagi bangun. Saudaraku, ya kan? Itu saya bisa rasakan. Kehadiran Tuhan yang menjamah, yang memperbarui hidup kita. Ada satu lagu saudara. Ya, lagu udah lama. Saudara, ini kayaknya nyentuh hati kita. Saat pagi hari ku datang lagi. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Mengucap syukur buat hari yang kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saya ingin ajarin saudara gini ya, mungkin kasih saran lah tentang saat teduh. Coba saudara buat rencana untuk saat teduh, lagu apa yang saudara ingin naikkan hari itu. Kalau bisa sesuai dengan kebutuhan saudara dan pokok doa saudara hari itu. Yang kedua adalah coba saudara buat rencana doa-doa apa yang harus dinaikkan pagi itu. Katakan amin. Nah setelah saudara buat rencana seperti itu nanti mengalir. Yang intinya adalah seharusnya dalam saat teduh itu saudaraku. Kita tahu bahwa kita gak bisa merubah perilaku kita, karakter kita hanya dengan kekuatan diri kita. Dengan tekad kuat kita gak bisa. Kita ngerti bahwa kita bisa berubah makin lebih lembut, makin lemah lembut, makin rendah hati, makin murah hati, makin baik hati. Karakter bisa berubah. Itu hanya apabila saudara berdoa. Minta. Saya tiap hari minta. Karena kita gak bisa cuman make a wish, mengharapkan saja, tapi tidak mendoakan. Karena Tuhan bilang minta dalam bentuk doa, maka kamu akan diberi. Cari, kamu akan dapatkan. Jadi ketika kita tahu, kita sadar, ini loh titik lemah saya. Saya mau robah, aku gak suka. Kalau ini aku teruskan kebiasaan buruk ini akan merugikan saya, merugikan keluarga, merugikan banyak orang dan hancur ini. Ya kita sudah bahas kemarin. Apa kebiasaan-kebiasaan buruk kita? Yang kita mau robah tapi selalu gagal. Karena kita cuma mengharapkan tuh bisa berubah. Janji mau berubah. Tapi kita tidak
mendoakan. Kita harus doakan dengan serius, seperti kita mendoakan, minta Tuhan sembuhkan saya ketika sakit. Ini yang harus. Atau kita punya masalah keuangan, kita doakan supaya Tuhan jawab masalah keuangan kita. Seharusnya hal tentang transformasi untuk hidup kita, perubahan hidup kita, itu harus didoakan. Karena saudara, kita gak bisa mengubah diri kita. Yesus berkata, ya kan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, ya kan? Dan kamu akan berbuah banyak, kamu akan menghasilkan buah. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa di luar Tuhan. Artinya, kalau kita tidak doakan, lalu kita tambahkan dengan pujian. Tambahkan dengan pujian. Saudara, sudah didoakan, tambahkan dengan pujian. Pujian apa nih contohnya? Kita ngomong, ubah hatiku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu Tuhan, seperti dirimu. Engkau penjunanku tanah liat, engkau penjunanku tanah liat. Untuk jadikan ini doaku. Katakan amin. Cari puji, cari nyanyian. Jadi bidang apa yang kita mau ubah nih? Aduh, kok aku ini orangnya kasar, keras, sombong. Aku ingin jadi lemah lembut dan rendah hati. Jadi saudara mulai cari, saudara, apa arti lemah lembut? Khotbah-khotbah saya kan sudah banyak bahas tentang lemah lembut itu apa. Saudara bacain. Itu apa? Oh, lemah lembut itu adalah, ya kan, satu karakter, satu kemampuan, kesanggupan untuk mengendalikan kekuatan atau power yang kita punya. Dalam bentuk duit lah, jabatan lah, pengaruh lah, ya kan. Untuk kita bisa gunakan hanya untuk melayani Tuhan dan menolong orang lain. Ya kan, lemah lembut adalah kekuatan untuk menantikan dengan sabar janji Tuhan dalam hidup kita. Lemah lembut adalah kekuatan kemampuan untuk tidak membalas dendam. Ya kan, walaupun kita sanggup punya kekuatan untuk menghancurkan orang itu. Ya kita contoh Yesus, kita udah belajar saudara Yesus. Jadi saudara, saya ingin bagikan tentang ada bagian yang sulit diubah dalam hidup kita. Kalau kita cuma sekedar berharap untuk berubah, janji aku mau berubah kok. Seperti seorang yang sedang lagi pacaran, tapi lewat kekerasan, pukul-pukulan, habis digebukin, wah akhirnya mau diputus. Jadi pacarnya bilang, ampun, jangan putusin aku. Aku berubah, janji. Kalau dia cuma ngomong seperti itu, dia akan pukul lagi. Dia hajar lagi, dia lakukan lagi. Itu jatuh bangun. Sampai saudara nantinya dapetin satu pewahyuan firman. Karena kan ada firman yang saudara baca. Tek, dapat firman. Oh, ada firman yang sederhana kadang-kadang begini saudara. Dosa menurunkan derajat bangsa. Bangsa loh, bukan cuma orang, bangsa. Di dalam bangsa ada saya, ada pribadi saya. Jadi kalau saya berbuat jahat, melakukan dosa, derajat saya turun. Tapi saya lakukan kebenaran, meninggikan derajat. Kalau saya lakukan kebenaran, saya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya lakukan kebaikan, berbuat baik. Saya menolong orang lain, saya bersuka cita. Saya memuji-muji Tuhan, meninggikan Tuhan. Saudara, saya bisa menghargai orang lain, saya bisa mempercayai orang lain. Itu saya lakukan kebenaran, maka saya akan, derajat saya diangkat. Artinya apa? Orang menghormati saya, menghargai saya, mengasihi saya. Saudara sangker di sini, katakan amin. Kadang-kadang dengan firman itu,
Firman ini, jadi ketika kita baca firman, dapat pengertian. Saudara, itu siapa punya kerja? Roh Kudus. Ya kan? Saya sudah cerita tentang seorang teman saya. Dia tahu bahwa rokok ini ya kan akan merugikan diri dia. Tapi dia tidak bisa lepas. Kenapa dia tidak mau lepas? Karena iblis kasih dia, saudara, suara terus. Kalau kamu lepas dari rokok, kamu gak akan pernah bisa berpikir. Karena kamu bisa pikir karena kamu ngerokok. Waduh, kalau saya gak lepas dari rokok, gak bisa mikir. Sedangkan saya nih punya duit, dapat duit banyak karena saya berpikir. Dia seorang CEO, presiden direktur dari suatu perusahaan besar. Saudaraku. Nah, dia saksi sama saya. Apa yang membuat dia bisa berubah? Hanya dengan rokok. Dia bilang gini, rokok itu jalan masuk untuk sabu. Untuk ganja, untuk apapun pokoknya. Jalan masuk untuk semuanya. Saya mau lepas ini, dia bilang gitu kan. Tapi saya tidak bisa. Satu hari dia nonton film Passion of Christ. Yesus yang disiksa, saudara, di masa Paskah itu. Di situ tiba-tiba banyak firman yang pernah dia dengar lewat khotbah-khotbah. Itu berbicara. Yang membuka pikiran dia. Yesus hanya untuk tolong saya. Ampuni dosa saya, selamatkan saya. Dia rela menderita, bahkan mati, kehilangan segalanya. Masakan saya tidak mau. Hanya untuk lepas. Sejak itu saudara, dia lepas dari rokoknya. Dan sampai saat itu dia bilang, saya gak pernah coba lagi. Saya bisa ngerti gini, katakan amin. Jadi rupanya saudara, ini penting. Jadi perubahan bisa kita lakukan lewat perubahan pikiran. Bagaimana caranya merubah pikiran kita? Saat teduh tiap hari. Di saat teduh saudara doa, saudara muji nyembah, saudara baca Alkitab. Katakan amin. Ya kan? Baca Alkitab. Atau yang misalnya ini kan saudara punya catatan khotbah menara doa. Saudara baca ulang pelan-pelan. Renungkan itu sampai saudara masuk dapetin. Ya, aku dapat prinsipnya ini. Aku dapat remanya ini. Dan aku doakan supaya aku bisa melakukannya. Katakan amin. Ya. Nah, saudara bisa doa juga. Saudaraku tiap hari bisa doa untuk minta Roh Kudus berikan saya, dalam diri saya ada buah roh. Apa itu buah roh? Mari kita buka Alkitab kita. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ini tentang buah roh. Saya akan bacakan lagi. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dalam saat teduh, saudara juga buat pemahaman Alkitab pribadi. Saudara mulai satu-satu, kasih itu apa sih? Saudara jelaskan kepada diri saudara. Usahakan, saya suka gitu. Saya khotbah untuk diri saya. Kasih itu apa sih, Sabta? Saya khotbahin, saya tulis. Ya kan? Sukacita itu apa sih? Apa manfaat sukacita? Bagaimana cara bersukacita? Lalu kalau Sabta kalau kamu bersukacita, apa untungnya? Apa berkatnya? Damai sejahtera. Itu kita bisa buat. Ini kan saudara dengar khotbah, saudara kan punya catatan. Buka lagi. Itu didoakan. Diharapkan. Supaya saudara dapatkan. Katakan amin. Itu tentang karakter. Tapi yang kedua, kita juga ingin bukan cuma punya karakter Kristus yang baik. Tapi kita juga mau menjadi seorang pelayan Tuhan yang efektif. Yang diurapi. Yang produktif. Makanya Roh Kudus juga memberikan kepada kita karunia roh. Katakan karunia roh. Karunia roh. Untuk pelayanan. Saudaraku, kalau saudara punya karunia roh, itu sangat berguna untuk menolong, membantu, melayani orang lain dan juga diri saudara. Apa itu karunia roh? Saudara bisa buka di 1 Korintus 12. Di saat teduh itu saudara bisa buka Alkitab. Saudara buka sambil di dalam doa, saudara baca pelan-pelan lalu didoakan. Waktu baca Alkitab, sertai juga dengan doa. Ya, contoh misalnya 1 Korintus 12 ayat 7 kita akan lihat ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ini karunia untuk kepentingan bersama tubuh Kristus. Sebab kepada yang seorang roh yang besar, Roh Kudus memberikan karunia
untuk berkata-kata dengan hikmat. Saudara boleh doakan, Tuhan Roh Kudus, ya kan engkau memang firman ini katakan bahwa ya kan engkau akan berikan ya kan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Aku mau supaya perkataanku aku bisa punya kata-kata hikmat, karunia berkata-kata dengan hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat adalah kemampuan untuk mengambil keputusan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Katakan amin. Ya, hikmat adalah kemampuan mengelola daripada pengetahuan, informasi, data-data. Jadi saudara punya data, saudara punya informasi, saudara punya pengetahuan, saudara bisa gunakan pengetahuan itu dengan cara yang benar. Itu namanya hikmat. Katakan amin. Katakan amin. Seperti contoh saya, ya kan? Tuhan bilang bangun gedung sekolah, atau bangun gedung gereja, atau buat pelayanan misi untuk memberi makan. Ini kan satu pewahyuan, satu pengetahuan yang kita dapat dari Tuhan sebagai informasi. Tapi sekarang gini, gimana cara, kapan harus memulai? Itu hikmat. Bersama siapa ngerjakannya, itu perlu karunia hikmat. Bagaimana mengumpulkan dananya, caranya, itu karunia hikmat. Bagaimana menggerakkan orang-orang ini, berbicara pada orang-orang ini, sampaikan kepada jemaat tentang visi ini, itu perlu karunia hikmat. Yang ngerti katakan amin. Ini contoh-contoh, saudara bisa baca. Yang kedua, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Pengetahuan tuh gini saudara, dia tuh tahu sesuatu yang dia sendiri nggak tahu. Seperti contoh, saya dapat kesaksian. Jadi ada satu teman saudara, dia masuk karena ini kan masuk ke dalam tahanan, masuk penjara. Dia sudah mau lewatin, selesaikan masa tahanan. Justru di dalam tahanan, dia kan dari orang tidak percaya, dia menjadi percaya dan kenal Yesus karena dia di penjara. Karena satu kasus, saudaraku. Lalu dia dilayani oleh hamba Tuhan dari GBI juga. Jadi pada waktu dia menjelang mau pulang, mau bebas beberapa hari yang lalu, saudara, ini kesaksian. Jadi si hamba Tuhan ini seperti dapat karunia pengetahuan. Dia ngomong gini, ya kan, setelah kamu keluar, kamu akan begini. Saya nggak sebutin ya, itu pertama. Yang kedua, kamu akan ngalami ini. Akan terjadi yang ketiga ini. Tiga yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini yang tidak kenal keluarganya. Tidak kenal, dia cuma tahu orang ini. Saudara, tiga-tiganya itu benar-benar memang ada dan terjadi. Dia kaget, kok dia bisa tahu ya? Dia tentang istrinya, tentang anaknya, akan gini, akan gini. Itu namanya karunia pengetahuan. Yang ngerti katakan amin. Biasanya kalau orang punya karunia pengetahuan, ya kan saudaraku ya, itu bisa, wah ini hebat ya, dia bisa ngeramal ya, dia bisa tahu aku ya, bisa bacain itu. Itu kalau bisa orang dunia, itu bisa dimonetize. Ini bahasa YouTube ya saudara ya, itu bisa diinikan uang. Tapi justru yang paling penting adalah bukan pengetahuannya, hikmatnya. Setelah kita tahu ini, kan bisa aja karunia pengetahuan bicara tentang ini loh kabar buruk. Ketika Yusuf, saudara, dipanggil oleh Firaun untuk jelaskan mimpi Firaun. Waktu dia beritahu apa jadi mimpi Firaun, Yusuf dapat karunia apa? Pengetahuan. Oh 7 ini, lembu ini, yang gemuk ini artinya ini, yang kurus artinya ini, yang kurus makan yang gemuk ini, mas, itu pengetahuan. Tetapi ada 7 masa kelimpahan besar, 7 tahun masa kelaparan hebat yang memakan habis kelimpahan itu. Sekarang kan iya memang itu akan terjadi. Gimana ngatasi supaya nggak susah lewat kejadian itu? Itu perlu apa? Karunia hikmat. Katakan amin saudara. Nah di saat teduh, ini penting saudara ngomong sama Roh Kudus. Minta buah roh, ya lemah lembut. Karena
itu kaitannya erat antara buah roh dengan karunia roh. Minta sama Tuhan. Yang makanya ditempatkan tuh karunia, berkata-kata dalam hikmat itu nomor 1. Nomor 2 pengetahuan. Betul saudara ya. Yang ketiga baru karunia iman. Karunia iman tuh bisa percaya. Ya kan hal yang besar. Karunia iman saya berikan contoh. Ya kan almarhum satu hamba Tuhan saudaraku. Kami lagi ada di Papua waktu itu. Kita kumpul KKR di Stadion Mandala, Jayapura. Itu udah gelap saudara, udah mau hujan. Pasti hujan besar itu. Itu masyarakat udah kumpul penuh sekali. Ini pasti hujan besar. Nah tiba-tiba saudara Pak Petrus Octavianus almarhum pendetanya. Saudara bisa tahu lah orangnya. Tiba-tiba dia lihat awan hitam, dia tunjuk. Tiba-tiba dia berkata, saya punya iman. Saya akan perintahkan awan ini pergi ke laut. Dan tidak akan ada hujan tempat ini. Dalam nama Yesus. Saudara tiba-tiba awan itu bergerak ke sana. Lalu timbul ada matahari. Semua tepuk tangan. Itu karunia iman saudaraku. Biasa karunia iman saudaraku disertai dengan karunia mengadakan mujizat. Ya kan karunia, ya kan saudaraku, karunia untuk menyembuhkan. Ini bisa minta karunia bahasa roh. Ya, karunia bahasa roh ini beda dengan karunia bahasa roh yang tanda baptisan Roh Kudus dipenuhi dengan Roh Kudus, itu beda. Ini namanya karisma. Saudara, tapi yang biasa kita bahasa roh itu namanya dorea. Saudaraku, ini dua. Karena karunia bahasa roh yang di sini membutuhkan adanya orang yang menerjemahkan daripada karunia bahasa roh itu. Saudara, lalu ada orang yang bisa membedakan roh. Saudara, membedakan roh. Membedakan roh artinya gini, ini orang ya kan begini. Itu kita tahu. Ini akan terjadi kayak gini. Itu kayak semua karunia ini nyatu sebenarnya. Antara membedakan roh, pengetahuan, ya kan, dan iman itu nyatu. Kadang-kadang saya juga banyak dapat minta, saudara, minta. Karena kita udah tahu, ini nih akan ada orang yang akan begini. Entah nggak baik dan lain sebagainya. Itu jelas omongannya. Saya nggak tahu orang ini, kan dia jelas. Saya doa patahkan. Berapa waktu kemudian, nggak lama kemudian ketemu. Dan memang ada kata-kata seperti itu yang terjadi. Ini hasilnya pada apa? Saat teduh. Intinya gini, orang dunia akan lihat saudara. Ini orang sakti banget sih. Orang ini kok sakti banget. Hebat banget. Kok orang ini kok baik banget. Itu sebenarnya ada proses yang Tuhan kerjakan. Karena saudara mau bertekun. Ya kan, saat teduh. Dan selalu minta sama Tuhan. Ubah aku Tuhan. Ubah hatiku Tuhan. Ubah karakterku Tuhan. Kita baca firman pelan-pelan. Saudaraku, memang kita menginginkan itu. Saudara, lalu saudara minta juga bukan cuma buah roh, tapi karunia roh. Katakan amin. Di situ saudara akan main di dalam tanda ajaib, mukjizat heran. Kalau saudara mintakan karunia roh. Yang jadi masalah banyak orang Kristen cuma doa minta mukjizat. Tapi dia gak pernah ada hubungan saat teduh. Yang dimana dia minta buah roh dan karunia roh. Ini yang penting dalam hidup kita. Saudara bisa mengerti di sini, katakan amin. Ya. Jadi kata kuncinya adalah bahwa kita tidak akan pernah bisa menghasilkan perubahan besar dan nyata dengan kekuatan sendiri. Kita butuh Tuhan. Oleh karena itu saudara harus bertekun, setia melakukan saat teduh. Katakan amin. Saat teduh, ya kan? Saat teduh. Nah, saudaraku, ya, ada hal lagi yang saya mau sampaikan sebelum saya mau tutup begini, saudara. Kalau kita mau sungguh-sungguh berubah, kita harus berhenti berpikir seperti orang dunia berpikir. Jangan kita punya pikiran orang dunia. Maksudnya apa Pak Sabta? Coba kita buka Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Mari kita akan baca sama-sama saudara. Efesus 4 ayat 17 sampai 19. 1, 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan.
Baca yang keras. 1, 2, 3. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan apa? Pikirannya yang sia-sia. Pikirannya yang jahat. Yang negatif. Yang, ya kan? Yang kosong. Dan pengertiannya yang apa? Yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada apa? Hawa nafsu. Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi maksudnya begini saudaraku. Ya, saudara harus tahu bahwa hikmat Tuhan, sudut pandang Tuhan, cara Tuhan berpikir atau jalan Tuhan yang kita mau jalanin selalu kebalikan. Ya kan? Selalu kebalikan dari pikiran dan hikmat dunia. Saudara, ya oleh karena itu apapun yang dikatakan dunia tentang duit lah. Apa saudara? Saudara pernah baca nggak saudara? Pepatah yang sering kita ngomong tentang duit. Apa? Hemat pangkal kaya. Hemat pangkal kaya kan? Itu kita udah diajar gitu kan. Tapi Amsal mengatakan apa? Barang siapa yang berhemat, dia mengalami apa? Kekurangan. Barang siapa yang menghambur-hamburkan uang, apa jadi? Dia bertambah kaya. Saudara, itu beda banget jadi uang, tentang uang, saudaraku. Selalu katakan bahwa jangan cinta uang, jangan memburu harta. Tetapi yang kita harus buru adalah karakter bisa dipercaya. Siapa yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat. Tetapi siapa yang ingin cepat menjadi kaya tidak luput dari penghukuman. Sebelah sini kan orang dunia selalu bilang yang penting harus cari duit. Harus cari duit, kejar duit. Harus ini kan. Ya siapa? Ya kita memang harus cari duit. Tetapi kalau kita tinggalkan karakter untuk bisa dipercaya, maka duit yang kita cari, yang kita kejar gak akan nyampe. Yang ada pun akan dikuras habis. Setuju saudara, katakan amin. Ya kita aja kok nyari selalu, saudaraku, selalu motif. Ya kan kita cari pembantu aja di rumah. Yang kita cari orang yang apa? Bisa dipercaya. Bukan cuma sekedar dia mau cari uang dari kita. Tapi dia punya karakter gak bisa dipercaya. Kalau dia bisa dipercaya, mungkin gajinya 1 bulan, ya kan, sekian, saudara, ya kan, saudara bisa tambahkan karena bisa dipercaya dia. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Jadi cara pikir dunia, ya saudara, itu pasti berbalik dengan hikmat kita. Tentang pekerjaan, tentang seks, tentang popularitas, tentang apa yang penting, saudaraku. Nah, saya ingin tutup dengan ayat ini tentang hikmat, saudaraku. Pikiran, ya saudara. Makanya jadi orang Kristen ini harus bisa selesai dengan hal ini. Coba kita lihat. Yakobus jelaskan perbedaan manakah hikmat yang dari atas dan manakah hikmat yang bukan. Ini yang harus kita lihat. Yakobus 3 ayat 14 sampai 16. Mari kita akan baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Jika kamu menaruh iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, serta setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudaraku, ini hikmat dunia. Terus ayat 17. Ya kan, kita lihat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah apa? Pertama-tama murni. Selanjutnya apa? Pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak mustahil. Tidak munafik. Jadi ini yang harus kita tanam di pikiran kita, saudaraku. Ya, inilah makanya kenapa kok saya coba mau ngajarkan seri pengajaran tentang coba rethinking your life. Coba kita perhatikan dengan sesama. Coba kita pikirkan lagi apa yang kita pikirkan.
Coba periksa lagi pikiran kita. Saudara, ini pelajarannya. Karena gini, kita tidak akan dapat, kita gak bisa. Pikirannya tetap dunia, tapi minta Tuhan robah hidup kita. Kita gak bisa. Saudaraku, karena selalu Tuhan hanya bisa mengubah hidup kita kalau pikiran kita penuh dengan firman Tuhan. Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Maksudnya, janganlah kamu berpegang pada nilai-nilai, pendapat-pendapat daripada dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, berubahlah pikiranmu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Katakan amin saudara. Nah di sini kan. Jadi hikmat dunia buat Tuhan itu satu kebodohan. Ya kan? Apa yang menurut dunia itu hebat, cerdas. Ini kecerdasan. Tapi buat Tuhan itu adalah kebodohan. Jadi saya tutup dengan kata-kata ini. Jika kita ingin berubah, saudara, kita harus mulai dengan mengubah apa? Cara kita berpikir. Ya kan? Kita akan melakukannya bukan dengan kekuatan sendiri. Tetapi izinkan Roh Kudus untuk mengubah cara kita berpikir. Ya kan? Pertanyaannya gimana caranya Roh Kudus mengubah cara kita berpikir. Besok kalau Tuhan kehendaki saya akan jelaskan ini. Mari kita akan tutup mata kita akan berdoa saudaraku. Bapa, di dalam nama Yesus, kami tahu Tuhan, kami butuh Tuhan supaya kami bisa membuat satu perubahan besar dalam hidup kami. Cara kami berbicara, cara kami mendengarkan, cara kami menggunakan uang, cara kami menggunakan waktu kami, cara kami berhubungan dengan keluarga, dengan istri. Tuhan, kami mau ya Tuhan, diubah oleh Tuhan. Setiap perilaku buruk, setiap kejahatan, setiap dosa yang kami buat, kebiasaan-kebiasaan buruk yang kami buat, semua dibalik semua itu karena kami mempercayai sesuatu yang salah. Aku hari ini Tuhan berdoa, biarlah Tuhan berikan kebenaran firman-Mu. Berikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ubah hati kami, ubah pikiran kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan pikiran kami penuh dengan firman Tuhan. Penuh dengan nilai-nilai Tuhan. Kasih, ya Tuhan syafaat, ya Tuhan ucapan syukur. Menjadi orang yang bisa dipercaya, lemah lembut, rendah hati. Tuhan berikan buah roh buat setiap kami. Berikan karunia roh buat setiap kami. Ubah kami. Dan hari ini aku berdoa Tuhan setiap anak-anak-Mu. Berkati pekerjaan mereka, bisnis mereka. Tuhan berikan kami semua sehat, kuat, umur panjang. Pakai hidup kami untuk bisa melayani-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Berkati tangan-tangan yang membawa persembahan pada saat ini untuk pelayanan menara doa. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah Engkau hadir tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, angkat roti.
Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.